Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stevis Nurul. Saya dari kelas C dari Stambuk 2023. Dosen pengampu saya Ibu Ika Purnamasari, SPD MSI. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia itu dibagi beberapa teori, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ditemukan oleh Snow Burgonje yang mengungkapkan bahwa kedatangan Islam dari Gujarat, India. Ia memfokuskannya di sekitar Gujarat yang diidentikan dengan beberapa hal, yaitu tidak ada realitas yang mengungkapkan peran orang Arab dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Antara Indonesia dan India cukup lama memiliki hubungan perdagangan. Ekskripsi yang terkait Islam yang ditemukan di Sumatera Utara, adanya garis besar koneksi yang dijalin Sumatera dan Gujarat. W.F. Sutterheim mengungkapkan bahwa perjalanan Islam ke Indonesia dimulai dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi, ditegaskan dengan adanya batu nisan para penguasa utama kerajaan Sumatera, khususnya Malik al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Selanjutnya teori Arab. Teori Arab ini juga salah satu penyebaran Islam di Indonesia. Teori Arab mengungkapkan kemunculan Islam ke Indonesia langsung dari Mekah yang terjadi sekitar abad ke-7 Masehi di Selat Malaka. Pada saat itu telah ramai oleh perdagangan dari Arab. Mereka adalah Muslim. Dalam proses mereka tidak hanya perdagangan, terutama rempah-rempah. Mereka juga menyebarkan ajaran agama. Berita dari Cina juga menyebarkan ramainya perdagangan Arab di Selat Malaka. Salah satu tokoh pendukung teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut beliau, pedagang yang datang kemungkinan adalah utusan Bani Umayyah. Ramainya perdagangan di Malaka bersama dengan 3 kerajaan besar dinasti Tang di Cina pada 618 sampai 907 Masehi, Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi sampai dengan ke-14 Masehi, dinasti Umayyah pada 660 sampai 749 Masehi. Jadi tidak menutup kemungkinan jika interaksi itu menjadi bagian penting dalam perjalanannya. Selain perdagangan itu juga misi dakwah. Bukti lain dari Barus Tapanuli Selatan ditemukan makam bertulisan huruf H dan Mim dengan angka Arab 670 Masehi. Selanjutnya teori Persia. Teori Persia ini ditegaskan oleh P.A. Hawazin Dinigrat yang menyatakan bahwa adanya kebudayaan yang sama antara kelompok Muslim Indonesia dan Persia. Teori Cina. Teori Cina memang peran orang Tionghoa dalam Islamisasi di Indonesia membutuhkan pertimbangan luar biasa. Banyaknya komponen budaya Tionghoa dalam
komponen budaya Islam di Indonesia itu penting dipertimbangkan. Dalam hal ini, teori Cina dalam Islamisasi tidak bisa diabaikan. Berdasarkan pada banyaknya kebudayaan Cina yang terdapat pada kebudayaan dalam Islam di Indonesia. Banyaknya bentuk yang menyebut kemunculan Islam di Indonesia. Hal ini dapat dipandang sebagai tanda bahwa jalan masuk Islam ke Indonesia tidaklah terjadi pada satu waktu, bentuk, dan satu abad. Sekarang saluran penyebaran Islam di Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas yang pengikutnya banyak ditemukan di Indonesia. Dalam proses penyebarannya memiliki banyak saluran yang berbeda. Saluran ini kemungkinan mempertegas proses dan perkembangannya Islam di Indonesia. Saluran-saluran tersebut sangat berkontribusi bagi meluasnya proses penyebaran Islam dan diterima dengan begitu mudah oleh masyarakat Indonesia. Proses tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa saluran, yaitu perdagangan,